warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Arsaf, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya sebagai moderator akan memberikan penjelasan video toksikologi dengan materi toksikologi absorpsi toksikan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sen sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Baiklah, sebelum masuk materi, izinkan saya perkenalkan kelompok 2. Yang pertama Muhammad Arif Arsaf, yang kedua Dini Alafiasana, yang ketiga Aziza, yang keempat Nendini Mayada, yang kelima Siti Rohyana Fadila, yang keenam Failia Antasya, dan yang ketujuh Zakia Rafda. Baiklah, kita masuk ke materi. Absorpsi toksikan terbagi menjadi dua. Yang pertama mekanisme transport toksikan, yang kedua alur proses absorpsi toksikan. Selanjutnya absorpsi toksikan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian toksikologi, pengertian toksin, pengertian toksisitas, pengertian toksikan, dan pengertian xenobiotik. Yang pertama ada toksikologi. Toksikologi yaitu ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang bahan berbahaya atau racun. Yang kedua ada pengertian toksin. Toksin adalah sebuah zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup, kecuali zat buatan manusia yang diciptakan melalui proses artifisial. Yang ketiga ada toksisitas. Toksisitas adalah keadaan yang menandakan adanya efek racun atau toksik pada suatu bahan. Yang keempat ada toksikan. Toksikan yaitu senyawa atau segala sesuatu bahan yang dapat bersifat racun atau toksik. Dan yang kelima ada xenobiotik. Xenobiotik yaitu istilah umum yang digunakan untuk menyatakan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Absorpsi toksikan adalah suatu proses transfer toksikan atau xenobiotika melalui atau melewati sistem sel organ tubuh hingga ke dalam darah atau sistem sirkulasi sistemik. Absorpsi suatu xenobiotika tidak akan terjadi tanpa suatu transfer melalui membran sel. Demikian halnya juga pada distribusi dan ekskresi. Oleh sebab itu, membran sel atau membran biologi dalam absorpsi merupakan sawar atau barier, yaitu batas pemisah antara lingkungan dalam dan luar. Proses absorpsi terjadi pada bagian membran sel. Membran sel tersusun rapat dengan molekul fosfolipid yang diselingi berbagai macam molekul protein dan kolesterol. Membran sel akan membantu sel agar bisa mempertahankan bagian dalam sel serta mengontrol senyawa yang keluar dan masuk ke dalam sel. Mudah atau tidaknya suatu toksikan terabsorpsi ke dalam tubuh tergantung dari sifat permeabilitas membran. Pada pemakaian oral, kapsul atau tablet akan disintegrasi sehingga xenobiotika akan terlarut di dalam cairan saluran pencernaan dan terabsorpsi secara normal dalam duodenal dari usus halus, kemudian ditransport melalui pembuluh kapiler mesentrika menuju vena porta hepatica menuju hati sebelum ke sirkulasi sistemik. Dari sini akan terdistribusi ke seluruh tubuh. Pada pemakaian intravenus, obat dapat langsung ditransport ke reseptor. Rute pemakaian ini akan memberikan efek yang paling maksimum dan onset aksi yang singkat. Baik, pada bagian satu ini kita masuk pada mekanisme transport toksikan, yang mana pada absorpsi toksikan atau xenobiotika melalui membran dapat terjadi melalui 4 kategori. Yang pertama yaitu difusi pasif melewati membran, yang kedua itu filtrasi lewat pori-pori membran, yang ketiga itu transport dengan perantaraan carrier, dan yang keempat pencaplokan oleh sel pinositosis. Baik, yang pertama yaitu difusi pasif melewati membran, yang mana difusi merupakan pergerakan ion dan molekul dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Sebagian besar toksikan melalui membran sel, yaitu secara difusi pasif sederhana. Difusi pasif merupakan bagian terbesar dari proses transmembran bagi umumnya xenobiotika. Tenaga pendorong untuk difusi ini adalah perbedaan konsentrasi xenobiotika dari kedua sisi membran sel dan daya larutnya dalam lipid. Mekanisme transport toksikan yang kedua yaitu filtrasi lewat pori-pori membran atau disebut juga dengan poren. Membran sel umumnya memiliki lubang dengan ukuran yang bervariasi, tergantung pada sifat dari membran selnya. Umumnya, membran sel memiliki pori dengan diameter 4 Armstrong yang dapat dilewati oleh tokson yang relatif larut air dengan berat molekul kecil dari 200 Dalton.
pori membran kapiler, dan glomerulus ginjal sekitar 70 Armstrong, dilewati oleh molekul-molekul dengan ukuran yang relatif lebih kecil daripada albumin, yaitu sekitar 50.000 Dalton. Aliran air yang melewati pori-pori terjadi karena adanya tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik yang dapat bertindak sebagai pembawa senabiotik atau pembawa toksikan. Yang ketiga yaitu transport dengan perantaraan karier. Transport dengan perantara molekul pengemban lebih dikenal dengan transport aktif, yaitu proses melintasi membran sel yang diperantarai oleh zat pembawa atau karier. Transport aktif adalah transportasi zat ke dalam atau keluar sel dengan menggunakan energi ATP atau disebut juga dengan adenosin trifosfat. Energi ini dibutuhkan karena perpindahan zat yang terjadi berlawanan dengan gradien konsentrasi. Transport aktif merupakan proses khusus yang melibatkan pembentukan kompleks zat kimia dan karier makromolekuler di satu sisi membran. Setelah terbentuk kompleks, lalu berdifusi ke sisi lain, ke tempat zat kimia itu akan dilepaskan. Sesudah itu, karier akan kembali ke permukaan semula untuk mengulangi transport membran. Transport aktif melibatkan karier untuk memindahkan molekul melewati membran yang berlawanan dengan perbedaan kadar, atau jika molekul tersebut merupakan suatu ion, maka akan melawan perbedaan muatan. Transport ini membutuhkan energi metabolisme dan dapat dihambat oleh racun yang mengganggu metabolisme sel. Baiklah, selanjutnya mekanisme absorpsi toksikan yang keempat yaitu pencaplokan oleh sel pinositosis. Perpindahan partikel yang terlalu besar ke dalam sel melalui membran terjadi melalui mekanisme pinositosis atau fagositosis, di mana pinositosis memungkinkan untuk membawa cairan, sedangkan fagositosis memungkinkan untuk membawa partikel yang lebih besar seperti fragmen sel, bahan asing, mikroba untuk masuk ke dalam sel. Pinositosis terjadi dalam sel yang merupakan suatu ruangan pada sel yang disekelilingi oleh membran sel. Proses fagositosis terjadi pada makromolekul yang besar, di mana membran sel yang menyelubungi sekeliling bahan makromolekular dan kemudian menyaplok bahan tersebut ke dalam sel. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang alur proses absorpsi toksikan. Alur proses absorpsi toksikan merupakan tempat utama terjadinya absorpsi, yaitu ada saluran pencernaan, paru-paru, dan kulit. Namun, absorpsi juga dapat terjadi melalui tempat lain seperti subcutaneous peritoneum atau otot. Berikut merupakan alur proses absorpsi toksikan, yaitu yang pertama absorpsi toksikan melalui saluran pencernaan, yang kedua absorpsi toksikan melalui saluran pernapasan, dan yang ketiga absorpsi toksikan melalui kulit. Alur proses absorpsi toksikan yang selanjutnya adalah absorpsi toksikan melalui saluran pencernaan. Saluran pencernaan merupakan salah satu jalur penting dari proses absorpsi toksikan. Banyak bahan kimia yang dapat masuk melalui makanan dan minuman atau sebagai obat serta jenis bahan kimia lainnya dan diserap melalui saluran pencernaan. Nah, lambung merupakan tempat penyerapan yang penting, terutama untuk asam-asam lemah yang bersifat diffusible, non-ionized, dan lipid soluble. Sementara itu, basa lemah akan sangat terionisasi dalam asam lambung, sehingga basa lemah tidak mudah diserap di lambung. Yang selanjutnya yaitu di dalam usus, asam lemah akan berada dalam bentuk ion yang menyebabkannya tidak mudah diserap. Tetapi, apabila telah sampai di darah, mereka mengion sehingga tidak mudah berdifusi kembali. Atau sebaliknya, yaitu basa lemah akan berada dalam bentuk non-ion sehingga mudah diserap. Absorpsi usus akan lebih tinggi dengan lebih lamanya waktu kontak dan luasnya daerah permukaan fili dan mikrofili usus. Usus kecil merupakan organ penting dalam penyerapan toksikan dikarenakan yang pertama yaitu banyaknya fili atau bulu sepanjang usus kecil sebagai alat penyerap. Yang kedua yaitu pertukaran dengan darah berlangsung baik. Yang ketiga,
mempunyai lapisan sel tipis dengan tebal satu lapis sel. Dan yang terakhir yaitu melibatkan asam empedu. Alur proses absorpsi toksikan yang selanjutnya yaitu absorpsi toksikan melalui saluran pernapasan. Sistem pernapasan memiliki berbagai struktur, mulai dari hidung, faring, bronkus, bronkiolus, hingga alveolus. Paru-paru merupakan organ tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida melalui difusi membran pada pulmo dan jaringan tubuh. Ketika gas terhirup masuk ke paru-paru, molekul gas akan berdifusi dari alveoli ke dalam darah hingga tercapainya kesetimbangan. Tingkat penyerapan gas di paru-paru bervariasi, tergantung pada rasio kelarutan toksikan atau konsentrasi dalam darah atau konsentrasi pada fase gas pada kesetimbangan. Selanjutnya, gas dengan rasio kelarutan tinggi dapat dengan mudah berpindah ke dalam darah pada setiap siklus pernapasan. Kemudian, akan menyisakan sedikit saja gas di dalam alveoli sebelum terjadi inhalasi berikutnya. Selanjutnya, darah akan mengalirkan molekul gas terlarut ke seluruh tubuh. Kemudian, di setiap jaringan, molekul gas akan ditransfer dari darah ke jaringan hingga tercapainya kesetimbangan. Setelah melepaskan gas ke dalam jaringan, darah akan kembali lagi ke paru-paru untuk mengambil lebih banyak gas. Selanjutnya, absorpsi toksikan melalui kulit. Kulit manusia bersentuhan langsung dengan banyak bahan kimia beracun. Tetapi pajanan biasanya akan dibatasi oleh sifat kulit yang impermeable. Kulit terdiri atas dua lapisan utama, yaitu epidermis dan dermis. Stratum corneum merupakan lapisan terluar yang berfungsi sebagai barrier terpenting untuk mencegah tubuh kehilangan cairan, sekaligus menjadi penghalang utama untuk mencegah penyerapan xenobiotik ke dalam tubuh. Bahan kimia akan melewati stratum corneum dan selanjutnya melewati 6 lapisan kulit lainnya. Senyawa lipofilik umumnya akan diserap lebih cepat sebanding dengan sifat kelarutan lemaknya, namun berbanding terbalik dengan berat molekulnya. Sedangkan senyawa hidrofilik akan diserap lebih lambat oleh stratum corneum. Hal ini disebabkan karena senyawa hidrofilik lebih cenderung menembus kulit melalui folikel rambut. Permeabilitas kulit tergantung pada koefisien difusi dan ketebalan stratum corneum. Fase kedua terdiri dari difusi melalui lapisan bawah epidermis dan dermis. Selanjutnya, bahan kimia akan masuk ke sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah dermis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan toksikan melalui kulit, yaitu seperti integritas stratum corneum, kondisi hidrasi stratum corneum, suhu lingkungan, pelarut yang berfungsi sebagai pembawa, dan ukuran molekul. Beberapa zat kimia atau toksikan relatif lebih mudah diserap oleh kulit. Contohnya seperti sarin, kalsium tetraklorida, insektisida, dan benzen.